Allah bukan melalui para nabi, tetapi melalui malaikat Israel. Kalau sudah dipanggil oleh Allah melalui malaikat Israel ini, bukan kita yang jawab, tapi orang lain yang jawab dengan ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saya tanya mau panggilan yang mana nih? Kemudian saudara sekalian yang saya hormati, jadi sekali lagi yang namanya haji itu bukan panggilan siapa-siapa, tapi memang undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabda Nabi dalam sebuah hadisnya adalah al-hujjaj wal umar wafdullah. Yang namanya haji dan umroh, orang yang melaksanakan ibadah haji dan para orang yang melaksanakan ibadah umroh, wafdullah. Wafdullah itu adalah duyufullah, yaitu tamunya Allah. Bayangkan coba kalau kita sebagai tamunya orang yang sangat luar biasa, tamu presiden aja kita bangga, apalagi ini menjadi tamunya Allah. Kalau nggak percaya, nanti di pintu gerbang Makkah, di pintu gerbang Madinah, di sana ada tulisan ahlan wa sahlan duyufur rahman, selamat datang ya, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang maha rahman. Nah, karena tamunya Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikatakan Allah itu yang manggil, da'ahum fa'ajabu. Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjawab. Hanya nanti dijawab di sana dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah. Hanya niatnya juga di sana labbaik Allahumma hajjan. Ketika orang niat melaksanakan ibadah haji, ini niatnya itu labbaik Allahumma hajjan. Ya, aku tunaikan ya Allah panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun ada bentuk niat yang lain, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, jadi Allah yang mengundang kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga berikan fasilitas. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasa'aluhu fa'atahum. Nah, maka di sana mereka dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan minta apa saja kepada Allah. Fa'atahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Namanya tamu Allah ya difasilitasi. Makanya Pak, orang Arab itu kalau ada orang yang datang ucapannya apa? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan kan kalau kita terjemahkan secara global itu artinya selamat datang, welcome. Padahal nggak nyambung kalau kita artiin. Ahlan itu kan artinya ahlun, ahlun itu keluarga. Dan sahlan itu sahlun, mudah. Jadi kok kenapa ini diterjemahkan selamat datang? Ahlan wa sahlan artinya selamat datang, padahal ahlun itu keluarga dan sahlun itu mudah. Oh, ternyata orang Arab kalau sudah mengucapkan ahlan wa sahlan, kalau ada tamu, itu artinya adalah kau sudah menjadi keluargaku dan diberikan kemudahan. Apa saja yang ada di sini silahkan nikmati. Apa saja yang ada di rumah silahkan nikmati. Nah, kalau orang Arab aja seperti itu dengan ucapan ahlan wa sahlan, apalagi ini yang menjadi tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi duyufur rahman. Maka sangat berbahagia Ustaz Muhammad Toha di tengah kesulitan orang melaksanakan ibadah haji, beliau saat ini mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala melalui panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah. Sekarang orang berangkat haji Pak kalau maksain sampai 250 juta. Ratusan juta dia bela-belain. Bahkan ada yang nekat kemarin naik sepeda. Naik sepeda melaksanakan ibadah haji ya, dan di sana disambut. Itu nekat. Nah, makanya kalau nggak mau bayar, ya nggak mau ongkos, sudah naik sepeda aja sudah. Terkenal lagi. Ya itu mau orang kuat, kalau kita mau gembor ya. Kemudian saudara sekalian yang saya hormati, jadi makanya dalam kesempatan ini beliau minta doa agar menjadi haji yang mabrur. Nah, makanya saya jelaskan di sini dalam kesempatan ini apa sih haji mabrur itu. Di dalam kitab Subulus Salam, di sana dijelaskan bahwa al-hajjul mabrur huwal maqbul allati tadharu thamaratuhu ayyakuna haluhu khairan ba'dahu min halihi qablahu. Jadi haji mabrur itu ada dua. Yang pertama, ketika berada di sana, makbul, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, setelah kembali dari haji, allati tadharu thamaratuhu, sangat nampak samarahnya. Samarah itu asarnya. Ya, dampaknya, dampak positifnya setelah melaksanakan ibadah haji sangat jauh berbeda. Ayyakuna haluhu khairan ba'dahu min halihi qablahu. Jauh berbeda setelah melaksanakan ibadah haji, keadaannya dari sebelum dia melaksanakan ibadah haji. Dari karakternya berubah, yang tadinya karakter keras maka berubah menjadi lemah lembut.
Dari yang tadinya tidak rajin ibadah jadi rajin ibadah. Dari karakter, dari ibadah, bahkan sampai ke ekonomi, itu pun akan mengalami perubahan. Karena kata Nabi, an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah wa dirhamu bi sab'i mi'ati dirham. Ongkos naik haji itu bagaikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa dirhamu bi sab'i mi'ati dirham. Satu dirham itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Satu rupiahnya dibalas dengan 700 kali lipat. Hanya nggak ada orang yang pulang haji itu jatuh miskin, nggak ada, kecuali kalau salah prosedur. Kalau salah prosedur bisa jadi. Tapi kalau mulus-mulus aja, dari mulai niatannya yang ikhlas, kemudian ibadahnya sesuai dengan ilmu, kemudian sesuai dengan syariat agama, maka insya Allah hadis Nabi ini terbukti. Ya, an-nafaqatu fi sabilillah kan nafaqati an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah wa dirhamu bi sab'i mi'ati dirham. Satu dirham dibalas dengan 700 kali lipat. Satu rupiah dibalas 700 kali lipat, dan satu real dibalas 700 kali lipat. Satu real sekarang 4.000 rupiah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya uraikan satu-satu karena tadi ada dua hal ciri haji mabrur itu, dari pelaksanaannya sampai kepada pulangnya. Mudah-mudahan jam 12 selesai ini. Kalau bicara haji lama ya. Yang pertama, haji itu syaratnya kalau ingin menjadi mabrur adalah makbul dulu. Karena memang ibadah itu kan ada tiga macam, ada mardud, ada makbul, ada mabrur. Mardud itu ditolak mentah-mentah, nggak diterima. Kemudian yang kedua ada makbul, diterima, didapatkan pahala. Yang tapi kadang-kadang tidak mendapatkan kebaikan dari sisi diterimanya itu. Tapi kalau sudah ibadah mabrur, maka ibadah itu diterima dan punya dampak positif. Contohnya sholat. Sholat kan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala, dampak positifnya dari ibadah sholat. Terus kalau ada orang yang sholat ya jalan terus tapi dosa-dosa besarnya dijalanin terus, apakah Al-Qur'annya yang salah? Bukan. Tapi ibadahnya belum maksimal sehingga baru makbul mungkin. Bisa jadi mardud tidak diterima sehingga tidak ada dampak positif. Tapi kalau yang namanya mabrur, maka ada dampak positifnya dari perbuatan ibadah tersebut, termasuk ibadah haji. Makanya raih dulu makbul ini. Ibadah bisa menjadi makbul, yang pertama adalah harus dengan niatan yang ikhlas. Tanpa keikhlasan maka niat ibadah itu tidak akan diterima. Oleh karena haji itu sangat rawan daripada riya. Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh lillah, semata-mata karena Allah. Apa ada haji yang tidak lillah? Banyak. Nah, oleh karena itu lillah ini harus sangat-sangat diperhatikan. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah haji hanya ingin dipanggil Pak Haji. Oh, niatan yang aib sekali, naif sekali. Ada orang yang pengen berangkat haji cuma pengen dipanggil Pak Haji, kemahalan Pak. Kalau cuma itu kepengennya, sehingga begitu pulang haji nggak ada yang manggil lagi, dia ngamuk. Umroh nggak dipanggil Pak Umroh, dia marah. Ada nggak Pak Umroh? Karena niatnya tidak lillah, niatnya tidak ikhlas. Makanya urusan niat ini Nabi wanti-wanti berpesan, saya ti alan nasi yahujuna agniyauhum lin nuzha wa qurra'uhum lirriya was sum'a wa agniyauhum lit tijarah wa fuqara'uhum lil mas'alah. Jadi ada orang yang melaksanakan ibadah haji nanti, kata Nabi, nanti ke depan itu ada orang yang melaksanakan ibadah haji agniyauhum lin nuzha. Orang kayanya berangkat haji bolak-balik, umrohnya bolak-balik, sampai bisa setahun bisa 4 kali. Tapi bayar. Kalau model saya kan bolak-balik juga nggak bayar Pak, enggak. Jadi ini yang dimaksud adalah agniyauhum, orang-orang kaya. Kita kan bukan orang kaya. Agniyauhum lin nuzha, untuk jalan-jalan, untuk pelesiran. Waktu saya melaksanakan ibadah umroh kalau nggak salah 2017 itu ada sebuah cerita.
Jadi pada saat saya di Karnis, udah pulang nih, udah mau pulang. Terus tiba-tiba ada sahabat saya yang sudah berada di Masjid Apung. Nah, yang udah pergi haji kebayang tuh Masjid Apung kayak apa. Di Masjid Apung, itu Masjid Apung yang namain orang Indonesia, padahal namanya Masjid Ar-Rahmah karena ada di tengah laut, Laut Merah. Jadi pinggir laut, bukan tengah laut. Di pinggir laut. Kata teman saya, Ustaz jangan pada kesini. Memang kenapa? Askar Arab itu lagi pada marah sama sopir-sopir yang penumpangnya orang Indonesia. Dan sebabnya pada saat itu nggak tahu, sampai pulang saya nggak tahu apa sebabnya. Waktu itu bulan Februari dan bulan April balik lagi ke sana, nanya kepada mutawib saya tanya, waktu itu ada apa sih? Kita nggak boleh ke Masjid Apung, Masjid Ar-Rahmah. Beliau katakan sampai sekarang Ustaz, nggak boleh. Pada saat itu dibilang sampai sekarang nggak boleh. Gara-gara apa? Ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aghniya'uhum lin-nuzha, ini benar-benar terbukti. Ada seorang artis yang pada saat itu melaksanakan ibadah umroh bersama dengan 200 jamaah di sebuah travel, dan di sana dia melaksanakan acara ulang tahun tiup lilin segala. Apa yang terjadi? Arab marahnya luar biasa. Lin-nuzha, kelihatan untuk jalan-jalan pelesiran. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada lagi wa qurra'uhum lirriya was-sum'ah. Ada orang yang pergi haji dari kalangan qurra itu berasal dari kata qari, yang artinya orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Ya, kelas kiainya lah, kelas ustadznya lah. Nah, ini disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sekelas kiai, sekelas orang yang pandai membaca Al-Qur'an, hajinya bukan lillah, tetapi lirriya was-sum'ah, ingin dipandang dan ingin dipuji oleh orang lain agar status sosialnya naik, agar dilihat dan dipandang oleh orang lain. Ini harus dihindari. Kemudian ada juga orang yang melaksanakan ibadah haji, kata Nabi adalah wa fuqara'uhum lil mas'alah. Orang yang miskinnya datang ke sana itu bukan haji, tetapi adalah untuk mencari penghasilan, ya, mengemis, minta-minta. Nah, itulah karenanya dalam kesempatan ini kita pesan kepada Ustadz Muhammad Toha, luruskan niat semata-mata hanya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niatan lain agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat menjadi ibadah yang makbul itu adalah tahu ilmunya. Karena dalam sebuah kitab Zuhad dikatakan, Ibnu Rushd mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya akan sia-sia, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima. Begitu juga ibadah haji. Harus tahu bagaimana yang namanya tawaf, harus tahu yang namanya sa'i kayak apa gitu ya. Bahkan ada orang yang takut melaksanakan ibadah haji karena gara-gara melihat buku bacaan itu banyak banget, tebal banget. Akhirnya takut dia melaksanakan ibadah haji. Bagaimana saya ngapalinnya ini? Padahal yang namanya haji itu nggak ada urusan dengan bacaan. Bacaan ketika tawaf, bacaan ketika sa'i itu semuanya adalah sunnah. Andai kata kita tidak baca, yang kita baca tasbih saja, karena memang yang dianjurkan itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu sudah selesai, cukup. Kalau kita nggak bisa baca yang lain. Kalau itu juga kepanjangan, kita baca subhanallah, 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 saya yakin bisa. Kalau nggak bisa, Allah, Allah, Allah. Kalau nggak bisa juga, sepanjang tawaf tuh, Kan ada tarekat yang kayak gitu. Ya. Tarekat itu nggak Allah, Allah, tapi Maknanya apa nih? Huwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Udah sepanjang tawaf, Kalau nggak bisa juga udah mampus aja, udah jangan. Jadi nggak ada yang sulit untuk melaksanakan ibadah haji itu. Cuma kesulitannya adalah istitoahnya, kemampuannya. Itu yang menjadi urusan orang melaksanakan ibadah haji bisa atau tidak. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu syarat yang kedua, harus dengan ilmunya. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan syariat. Jangan membantah, jangan mentang-mentang kita bisa, jangan mentang-mentang kita punya dalil tersendiri, ya. Akhirnya kita bikin dalil sesuai dengan kemauan kita, dalil yang sesuai dengan keinginan kita. Ibadah haji yang seharusnya begini, kemudian kita jalankan sesuai dengan keinginan kita. Tentu saja segala ibadah yang tidak sesuai dengan syariat akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan haji, sholat aja juga kan kalau kita tidak sesuai dengan syariat nggak diterima.
Misalnya sholat zuhur 4 rakaat, kemudian kita kerjakan biar pahalanya tambah banyak, buat tambahinnya 2 rakaat jadi 6 rakaat, boleh nggak? Padahal nambah kan? Karena tidak sesuai dengan syariat. Nah, itulah karenanya makbul ini menjadi sebuah persyaratan untuk menjadi haji yang mabrur. Nah, makanya kita doakan mudah-mudahan Ustaz Toha itu sehat. Yang terpenting itu adalah sehatnya dulu. Karena dengan sehat ini bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang panas di sana 45 derajat, Pak. Kemarin ada berita yang viral itu, ada 2 orang jamaah haji Indonesia baru sampai ke sana kakinya udah melepuh. Karena begitu keluar dari Masjid Nabawi, sendalnya hilang, kemudian dia maksain jalan, akhirnya terjadi melepuh kakinya. Karena betul-betul 45 derajat. Saya ngalamin, jamaah haji udah sampai di sana, saya masih di sana. Tanggal 5 Juni itu masih di sana. Berarti jamaah haji Indonesia tanggal 2 udah sampai di Madinah. Dan saya merasakan bagaimana panasnya dan perubahan banyak terjadi. Salah satu contohnya adalah masuk raudhah. Dulu Bapak yang sudah umroh, sudah haji, masuk raudhah itu gampangnya luar biasa, enak banget masuk raudhah. Ya. Sesuai dengan keinginan kita, kapan kita mau masuk raudhah, gampang. Sekarang masuk raudhah itu harus dengan tasrih. Tasrih itu adalah surat keterangan. Minta sama muassasah berapa orang yang mau berangkat ke sana, ditulis nama-namanya, kemudian dikasih tanggal, hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa kita bisa ke sana. Nah, sesuai dengan itu, nanti diperiksa tuh nama-namanya satu-satu. Termasuk kita masuk ke pelataran Ka'bah sekarang, mudah-mudahan di haji ini dirubah. Tapi saya lihat dalam live itu masih seperti kemarin. Masuk ke pelataran Ka'bah nggak bebas kayak dulu, Pak Haji. Sekarang itu harus pakai pakaian ihram, Pak Diwoin. Jadi harus pakai pakaian ihram, muhrim. Jadi orang yang ihram, muhrim itu adalah orang yang ihram. Kalau kita kan muhrim, sonoan dikit loh, bukan muhrim gua gitu. Nah, padahal yang namanya muhrim itu orang yang ihram. Kalau yang tadi muhrim kita katakan itu bukan muhrim sebetulnya, mahram. Muhrim itu orang yang ihram, mengharamkan diri dari perbuatan yang tadinya halal, kemudian kita mengharamkan diri kita mengharamkan diri. Nanti kalau sudah selesai, kita namanya tahallul, menghalalkan diri juga. Dari haram, kemudian ditahalulkan, dihalalkan lagi. Udah gitu sekarang nyium ajar aswad nggak bisa. Ya, kemudian megang Ka'bah juga nggak bisa. Kita sholat di Hijri Ismail juga nggak bisa, karena semuanya ditutup. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan Ustaz Muhammad Toha ini bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, karena memang semuanya itu adalah hal-hal yang sunnah. Nyium ajar aswad sunnah, kemudian sholat di Hijri Ismail juga sunnah. Yang penting adalah rukun dan wajibnya bisa kita kerjakan. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Ustaz Muhammad Toha ini meraih haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, haji mabrur itu sangat nampak, tadi saya katakan jelas hasilnya setelah pulang dari sana. Itu dilihat hasilnya itu setelah pulang dari sana. Kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sahabat yang bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Cirinya adalah it'amut ta'am walidul kalam. Orang yang sudah berangkat haji dan cirinya hajinya mabrur itu adalah manakala pulang dari sana it'amut ta'am, mudah berbagi makanan. Artinya dermawan, yang tadinya pelit tidak pelit lagi, tapi menjadi orang yang dermawan. Dan yang kedua adalah walidul kalam, dan kalimat ucapannya itu adalah ucapan yang lemah lembut, tidak menyakiti hati orang lain. Nah, mudah-mudahan kita doakan beliau menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ganti kaki. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan mau terlaksana pelajaran-pelajaran yang